nikmatnya thalabul ilmi dan bersilaturahmi dengan ibu-ibu sholihah. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah ya, sebagaimana Rasulullah senantiasa berdoa di setiap subuh, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah kita melakukan hal-hal yang mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengkaji ayat-ayat atau hadis-hadis ya. Nah, diantaranya hari ini insya Allah kita akan membahas tentang perusak-perusak amal ya. Jangan sampai kita melakukan berbagai amal soleh tetapi rusak gitu ya dengan hal-hal yang kadang disadari atau tidak disadari oleh kita, atau hal-hal yang sudah diketahui atau yang belum diketahui oleh kita semua. Maka marilah kita lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai sholat kita, tahajud kita, tilawah kita, infak sedekah yang sudah kita lakukan sia-sia gitu ya, atau terhapus amalan kita dengan hal-hal yang bisa merusak ya berbagai amal soleh yang kita lakukan. Nah, baiklah, apa saja perusak amal itu? Sini sudah ada salah satu buku ya. Nah, di bawah Syekh Salim menyampaikan ada perusak amal berdasarkan Quran dan Sunnah ya. Sini ada beberapa hal yang bisa merusak amal itu secara global disampaikan dulu ya. Di daftar isinya ada kekufuran, kemusyrikan, murtad, nifak, kemudian riya, menyebut-nyebut sedekah ya, dan menyakiti orang yang kita berikan sedekahnya, kemudian mendustakan takdir, meninggalkan sholat asar, bersumpah bahwa Allah tidak mengampuni seseorang, kemudian mempersulit Rasulullah dengan perkataan ataupun perbuatan, melakukan bid'ah dalam agama, melanggar hak-hak yang diharamkan Allah secara sembunyi-sembunyi, merasa gembira ketika ada orang mukmin yang terbunuh, menetap bersama orang-orang musyrik di wilayah peperangan, mendatangi dukun ataupun peramal, durhaka kepada orang tua, kemudian meminum khamar ya, kemudian perkasaan dusta dan palsu, memelihara anjing ya, kecuali anjing pelacak ya, atau penunggu tanaman atau anjing berburu. Kemudian perempuan yang nusuk sampai dia kembali menaati suaminya, kemudian orang yang menjadi imam suatu kaum dan mereka benci kepadanya, dan yang terakhir orang muslim menjauhi saudaranya sesama muslim tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Nah, di sini sudah ada 19 hal yang bisa menghapus amalan kita ya, apa yang sudah kita kumpulkan sebagai bekal nanti di yaumil akhir, tetapi bisa terhapus dengan hal-hal yang tadi disampaikan. Nah, bahwa langsung saja ya kita kepada ini ya, halaman ini, bahwa kita harus meneladani bahwa betapa takutnya para salaf ya terhadap amal yang sia-sia. Nah, bahwa di sini mereka meyakini bahwa hati seluruh hamba Allah itu ada di antara dua jari dari jari-jari Allah yang Maha Pengasih ya. Jadi Allah itu bisa merubah hati seseorang ya dengan sangat cepatnya gitu ya, karena hati seorang hamba itu ada di antara dua jari dari jari-jari Allah yang Maha Pengasih. Nah, jadi bahwa Allah meneguhkan ya hati kita ya dengan doa-doa kita, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi apa yang sudah kita kumpulkan ya, amal-amal misalnya, tetapi seringkali bisa menjadi rusak, misalnya menjadi rusak, baik itu karena niatnya gitu ya yang berbelok. Nah, bagaimana para salafus saleh ya, bahwa perkataan dan amal mereka itu selalu berada di antara rasa takut dan rasa harap, antara khauf dan roja ya. Di sini begitu hatinya mereka, padahal mereka itu kan sudah betul-betul salih ya, dengan rajinnya beribadah mereka itu, tetapi justru mereka itu takut gitu ketika amal mereka itu nggak diterima gitu, ketika sholat mereka itu nggak diterima, ketika seluruh amal soleh itu mereka nggak diterima, itu begitu takutnya gitu ya, padahal sudah sedemikian rupa menghambakan diri kepada Allah.
berbeda dengan kita yang hanya kita beramal yang biasa-biasa saja. Kadang khauf dan raja itu kadang muncul, kadang enggak gitu ya. Tapi para salafus salih mereka itu bahwa digambarkan ya dalam surah Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallazina, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu min khasyati rabbihim musyfiqun, bahwa mereka itu begitu hati-hati ya, begitu hati-hati karena takut terhadap siksa Allah gitu ya, takut terhadap siksa Allah. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang mengimani ayat-ayat dari Tuhan mereka. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka dengan sesuatu apapun. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan yang terakhir ya orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Nah, di sini dari surah Al-Mu'minun ya, yang turun ayat 57 sampai 60, Siti Aisyah dia berkata, nah aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini ya, tentang surah Al-Mu'minun tadi yang musyfiqun ya, yang apa, innalladzina hum min khasyati rabbi musyfiqun, orang-orang yang begitu takut ya terhadap Allah, takut terhadap siksa Allah, sehingga mereka berperilaku hati-hati gitu. Nah, Siti Aisyah pernah berkata bahwa aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Nah, maksudnya dengan hati yang takut itu, Aisyah bertanya, apakah mereka itu orang-orang yang suka minum khamar dan mereka yang suka berlebih-lebihan? Nah, Rasulullah menjawab, tidak wahai putri As-Siddiq, tidak wahai Aisyah, tetapi mereka itu yang dimaksud dalam ayat itu adalah orang-orang yang rajin saum, rajin sholat, rajin mengeluarkan sedekah, dan mereka takut amalnya itu tidak diterima gitu, takut amalnya itu tidak diterima sama Allah. Dan mereka inilah orang-orang yang bersegera melakukan berbagai kebaikan. Nah, jadi Allah sudah menyebutkan ya orang-orang mukmin itu bersegera melakukan kebaikan dengan berbagai sifat ya. Di antaranya meskipun mereka selalu beribadah gitu ya dengan baik, tetapi masih merasa takut kalau amalnya itu tidak diterima gitu. Nah, jadi terkadang kalau orang yang awam gitu ya tidak ada rasa takut sekali gitu, tetapi ini orang-orang yang rajin beribadah, rajin melakukan amal solih, tetapi mereka timbul rasa takutnya yang luar biasa terhadap Allah. Nah, jadi sebetulnya rahasianya bukan karena takut kalau Allah tidak menepati apa yang telah dijanjikan gitu ya, bukan seperti itu, tapi tentu saja karena Allah tidak akan mengingkari janji. Ke dalam surah Al-Imran ya, wa amal ladzina amanu, adapun orang beriman, wa amilus sholihat, dan yang melakukan amal sholih, fayuwaffihim ujurahum, maka mereka akan diberi balasan yang sempurna ya atas pahala amal-amal mereka. Bahwa Allah bukan itu yang ditakutkan itu ya, mereka sangat yakin dengan surah Fatir bahwa liwafiyahum ujurahum, bahwa agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka. Tetapi yang mereka takutkan itu merasa ya bahwa takut tidak sempurna dalam melakukan ibadah, misalnya bahwa mereka tidak berani memastikan apakah mereka sudah melaksanakan ibadah itu sesuai kehendak Allah atau belum. Bahkan mereka beranggapan bahwa mereka masih sangat kurang gitu ya, jauh dari kesempurnaan. Nah, ini para salafus sholih merasa takut amal tidak diterima gitu ya. Nah, dan sehingga terus mereka tuh bersegera-gera gitu ya, fastabiqul khairat gitu ya, terus menerus berlomba-lomba dalam kebaikan karena merasa belum sempurna amalnya, belum cukup bekalnya gitu ya, belum apakah diterima atau tidak apa yang sudah dilakukannya. Jadi semakin menggebu-gebu gitu ya dalam mengerjakan amal soleh. Nah, sehingga kita gitu ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad hendaklah meneladani para salafus soleh gitu ya, bahwa supaya terus berbenah ibadah kita gitu ya, betul-betul karena Allah, betul-betul mengikuti Rasulullah SAW gitu ya, bahwa
pada awalnya para sahabat sangat takut ya ketika amal mereka itu rusak atau sia-sia. Nah, sehingga dalam surah Al-A'raf ya diabadikan fala ya'manu, tidak ada yang merasa aman makrallah, dari azab Allah, ilal qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang merugi. Dalam hal ini Abdullah bin Ubaidillah bin Abu Mulaikah, seorang ahli fikih yang terpercaya, pernah berkata bahwa aku pernah melihat 30 orang sahabat Nabi Muhammad SAW yang masing-masing sangat takut kepada kemunafikan menimpa dirinya gitu ya. Jadi tidak seorang pun di antara mereka yang berani berkata bahwa orang ini memiliki iman seperti imannya Jibril dan Mikail. Jadi betul-betul ya para sahabat itu merasa takut gitu ya, kalau dirinya itu terhinggapi kemunafikan gitu ya. Nah, itu begitu takutnya gitu. Al-Hafiz menyampaikan bahwa di antara para sahabat yang dimaksud dalam ucapan Ibnu Abi Mulaikah ini adalah Siti Aisyah dan saudarinya yaitu Asma Ummu Salamah. Nah, Abu Hurairah, Uqbah bin Haris, Al-Miswar bin Makhramah. Jadi ucapan mereka ini yang pernah didengar oleh Ibnu Abi Mulaikah ya. Dia juga pernah mendengar dari segolongan lain seperti dari Ali bin Abi Thalib, dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, jadi dia berani memastikan bahwa mereka itu adalah sangat takut ya kepada kemunafikan dengan amal. Jadi begitu takut gitu, terhinggapi gitu ya. Misalnya mereka ketika beramal itu timbul kemunafikan dalam dirinya gitu ya. Nah, dan tidak pernah dinukil dari mereka kebalikan dari ini. Jadi intinya mereka itu ya, bahwa bisa saja kan orang mukmin itu misalnya diusik dengan sesuatu, ketika beramal itu timbul rasa ria, misalnya rasa ujub gitu ya. Padahal nah ini yang akan merusak gitu ya amal-amal yang sudah dilakukan. Padahal kalau para salafus salih itu mereka sudah kalau menurut kacamata kita sudah sempurna ya, tetapi tetap saja mereka merasa begitu takutnya gitu ya, amal mereka tidak diterima, begitu takutnya ketika beramal itu timbul kemunafikan dalam diri mereka. Nah, langsung saja ya ke hal ini. Nah, bahwa pendapat para salaf tentang apa saja sih perkara-perkara yang bisa merusak amalan kita misalnya. Nah, di sini ada dua ekstrim ya, ada aliran Qadariyah. Misalnya aliran Qadariyah itu yang berbeda ya dengan pandangan Rasulullah, bahwa menurut aliran Qadariyah, nah bahwa keburukan itu dapat merusak kebaikan sehingga sia-sialah misalnya. Jadi ini sangat ekstrim ya Qadariyah. Kalau nanti Jabariyah atau Murji'ah beda lagi. Kalau Qadariyah itu mereka sangat ekstrim, karena menurut mereka misalnya percuma sholat, percuma saum gitu ya ketika masih melakukan hal-hal maksiat, sehingga akan sia-sia saja. Jadi menurut pendapat ini semua keburukan bisa merusak kebaikan, sehingga semuanya akan menjadi sia-sia. Nah, tapi kita tidak seperti itu ya. Kita berada di antara tengah-tengah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi menurut golongan Qadariyah itu keimanan itu tidak bermanfaat ketika ada satu bentuk kedurhakaan, ketika membuat sebuah maksiat itu keimanan itu nggak ada manfaatnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini mereka memvonis ya, pokoknya orang yang berdosa, orang yang durhaka itu pokoknya kafir menurut mereka, dan amalnya gugur. Jadi akan kekal di neraka jahanam. Jadi pokoknya golongan Qadariyah mah prinsipnya ketika seseorang berbuat dosa atau maksiat berarti dia sudah termasuk kafir, amalan-amalannya gugur dengan keburukan yang dia lakukan, dan dia itu akan kekal di dalam neraka jahanam. Kemudian ada lagi satu golongan yang sebaliknya. Kalau Murji'ah itu terlalu menyepelekan terhadap dosa ya. Kalau tadi mah bahwa percuma kita berbuat baik kalau masih berbuat buruk, karena tadi akan rusak amalan-amalan kebaikan. Tapi kalau Murji'ah mah sebaliknya. Nah, ini sama juga ya, tidak sesuai dengan prinsip kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, mereka menyampaikan bahwa
kedurhakaan itu dapat menyatu dengan iman gitu ya. Tidak ada kedurhakaan yang perlu diwaspadai untuk mendapatkan iman. Nah, jadi mereka itu kayak nggak apa-apa, sholat terus maksiat jalan gitu ya, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Menurut pendapat seperti itu. Jadi karena nggak apa-apa gitu menurut pendapat mereka, bahwa perbuatan dosa atau kedurhakaan itu tetap bisa menyatu dengan iman gitu. Nah, sedangkan pendapat salaf ya, para salaf, manhaj salaf, di sini ya, di antara pendapat tadi, kalau yang qadariyah mah terlalu berlebihan gitu ya, misalnya bahwa dengan dosa yang dilakukan itu rusak seluruh amal, dan murjiah itu terlalu meremehkan gitu ya, nggak apa-apa berbuat dosa juga, pokoknya mah silakan saja, sholat terus maksiat jalan gitu ya, maksudnya seperti itu. Nah, jadi menurut mereka bahwa kerusakan yang hakiki dan kesia-siaan yang total itu adalah kerusakan bukan karena berbagai hal keburukan ya, tetapi menurut menurut salaf itu bahwa amal kita bisa rusak itu karena kekufuran, karena kemusyrikan, karena murtad, karena nifak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa rusaknya ya sebagian ibadah itu karena sebagian kedurhakaan dan berkurangnya pahala karena sebab-sebab lain. Jadi ibadah kita bisa menjadi rusak karena dosa ya, atau berkurang pahala karena sebab lain. Dan nah, ini tidak menghilangkan iman secara total. Pokoknya yang salaf itu tidak menghilangkan keimanan secara total, tetapi misalnya tadi akan rusak ya, bersifat nisbi. Nah, sehingga mereka itu ketika menentukan perusak-perusak amal itu tentu saja berdasarkan nas-nas ya, baik dari Al-Quran ataupun dari Al-Hadis. Nah, di sini hasil dari Quran, penelusuran para salaf ya, dari Quran ataupun hadis, disimpulkanlah ada 19 hal yang bisa merusak tadi ya, perkara-perkara yang bisa merusak amalan. Yang pertama adalah kufur, musyrik, murtad, dan nifak. Nah, jadi barang siapa yang meninggal dalam keadaan kafir, barang siapa yang meninggal dalam keadaan musyrik atau murtad ya, maka segala amal yang baik yang pernah dia lakukan gak ada manfaatnya ya. Bahwa kan diantara syarat taqarrub itu kita ya tahu siapa yang kita dekati, sementara orang kafir tidak begitu ya, mereka secara spontan saja amalnya menjadi rusak dan sia-sia. Nah, di sini nih bahwa orang yang murtad, orang yang musyrik, orang yang kafir akan hapus amalan-amalan kebaikannya ya. Jadi kekufuran, kemusyrikan, kemurtadan, dan kemunafikan itu bisa menghapus habitat ya, habitat a'maluhum. Ini digambarkan dalam surah Al-Baqarah bahwa wa may yartadid, barang siapa yang murtad minkum di antara kalian, andinihi dari agamanya, fayamut, kemudian dia meninggal, wa huwa kafir, dan dia dalam kondisi kafir, faulaika, maka mereka itulah habitat a'maluhum, sia-sia amalnya di dunia gitu ya, mau infak segede apapun gitu ya, habitat a'maluhum, maka terhapus sia-sia amalannya fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Waulaika ashabun nar, dan mereka itu para penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Nah, kemudian ayat yang lain juga ya di sini, maka nalil musyrikin ayyamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Tidak pantas orang-orang musyrik ya memakmurkan masjid-masjid Allah sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir gitu loh. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalamnya. Ini juga sama ya, wallazina kazzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, waliqail akhirah, orang-orang yang mendustakan tentang pertemuan di akhirat, habitat a'maluhum, maka hapus seluruh amalnya, sia-sialah semua perbuatannya. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini juga ya, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, banyak sekali ya orang yang kufur, kemudian orang-orang yang kufur menghalang-halangi manusia dari jalan Allah ya, mereka
meninggal dalam keadaan kafir, nah sama ini juga ya, fala yaghfirullah lahum, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Nah jadi bahwa Allah ya berseru kepada Rasulullah dengan nada yang keras ya, yang harus disampaikan kepada umatnya. Nah bahwa andai kata Rasulullah dengan kemuliaan kedudukannya beliau menyebutkan, maka amalnya akan rusak dan sia-sia gitu. Maka bagaimana dengan kalian gitu ya, para manusia biasa yang tidak kedudukannya tidak seperti Rasulullah. Nah bahwa Rasulullah ya tidak mungkin beliau melakukan hal semacam itu. Nah karena Rasulullah itu yang dipelihara oleh Allah ya, bahwa di sini walaqad wahya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta. Nah seandainya kamu musyrik la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya sudah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika ya kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentu kamu termasuk orang yang rugi. Nah bahwa tidak mungkin kalau Rasulullah gitu ya melakukan hal semacam itu. Nah kemudian ada beberapa hal ya yang harus diketahui kaitannya dengan masalah ini. Nah diantaranya adalah yang pertama, orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir tetapi mereka pernah mengerjakan sebagian hal-hal yang baik misalnya, maka Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka, bahkan Allah memberikan balasan kepada mereka tetapi hanya sebatas balasan di dunia. Jadi kesimpulan dari ayat-ayat tadi itu seperti itu. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan kafir, mereka pernah misalnya melakukan sedekah atau memberikan bantuan misalnya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka dan Allah memberikan balasan kepada mereka, tetapi balasannya hanya sebatas di dunia saja. Nah ini diantaranya dalam surah Hud ya, surah Hud, kemudian diantaranya lagi dalam surah yang apa di sini 15 sampai 16 ya, surah Hud, bahwa layat limu, bahwa Allah itu tidak akan mungkin berbuat zalim gitu ya, mukminan kepada orang mukmin, hasanah ya, terhadap satu kebaikan saja yang dilakukan, yu'ta biha fid dunya, dia akan diberi rezeki di dunia ya. Nah wa yuzza biha fil akhirah, dan kalau orang mukmin alhamdulillah ya, satu kebaikan saja Allah akan balas dia di dunia maupun di akhirat. Sedangkan orang kafir, nah wa amal kafir fayut'am bihasanat ma amila biha lillah fid dunya hatta idza afda ilal akhirah lam takun lahu hasanah yujza biha. Tapi kalau orang kafir di sini ya, sedangkan untuk orang kafir diberi makan karena ada beberapa kebaikan ya yang tidak dikerjakan karena Allah di dunia, sehingga apabila dia sampai di akhirat maka dia tidak lagi mempunyai satu kebaikan pun yang diberikan balasan karenanya. Nah jadi seperti itu kondisi orang mukmin mah di dunia dikasih ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau orang kafir maka dibalas sama Allahnya itu hanya di dunia saja. Nah ini juga sama ya, bahwa menggambarkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dari ayat-ayat tadi di atas yang kita baca itu, jika ada orang kafir masuk Islam dan dia meninggal dalam keadaan beriman, maka Allah mengampuni keburukan-keburukannya dan kebaikan-kebaikan amalnya pada masa jahiliyah atau masa kekufurannya akan dapat pahala dari Allah. Jadi jangan khawatir misalnya orang kafir yang masuk Islam dan meninggalnya dalam keadaan beriman ya, maka Allah akan ampuni seluruh keburukannya ketika dia masih dalam kekufuran ya, kebaikan-kebaikan amalnya Allah akan terima gitu ya, akan mendapatkan pahala. Nah sehingga atas pertimbangan ini ada datangnya beberapa nas yang jelas dari Nabi, bahwa diantaranya dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, idza aslamal abdu, apabila seorang hamba masuk Islam, fahasuna islamuhu, kemudian bagus Islamnya, yukaffirullah, maka Allah menetapkan ya, yukaffirullah anhu kulla sayyi'ah, maka Allah menghapuskan kulla sayyi'ah, setiap keburukan ya. Nah maka ketika ada yang masuk Islam kemudian keislamannya bagus, maka Allah yukafir, Allah menghapus kulla sayyi'ah, setiap keburukan ya,
yang dulu pernah dia lakukan. Nah, jadi kana zalafaha wa kana ba'da dzalikal qisas al hasanah bi asyri amsalha ila sab'i mi'ah dhi'fin wa sayyah bimithliha illa ayyatazawajallah anha. Nah, jadi luar biasa ya dalam Islam itu. Tadi ketika ada seorang hamba masuk Islam, kemudian keislamannya bagus, maka Allah akan menetapkan setiap kebaikan yang dulu pernah dihimpunnya gitu ya sebagai pahala bagi dia, dan setiap keburukan yang dulu pernah dilakukannya Allah ampuni gitu ya. Kemudian sesudah itu berlaku kisos. Nah, pokoknya satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan atau gitu ya sampai 700 kali kebaikan ya. Dan satu keburukan itu hanya dibalas dengan satu keburukan serupa saja, kecuali jika Allah mengampuni keburukan itu. Jadi kalau kebaikan mah dilipat gandakan sama Allah ya, bisa sampai 10 atau 700 kali, tetapi ketika berbuat buruk hanya gitu ya dibalas dengan satu keburukan, dan ketika Allah berkehendak Allah hapus gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari Hakim bin Hizam, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang beberapa urusan yang dulu pernah kulakukan pada masa jahiliyah?" Misalnya, jadi Hakim ini dulunya jahiliyah, misalnya dulu aku pernah sedekah, pernah memerdekakan hamba sahaya, bersilaturahmi, apakah punya pahala dari hal-hal itu? Maka Rasulullah menjawab, aslam ta'ala masalab min khair. Nah, engkau seperti orang Islam atas kebaikan-kebaikan yang dulu engkau kerjakan. Jadi dianggap kalau dia masuk Islam dengan baik ya, maka hal-hal yang dulu yang pernah kebaikan yang dilakukan itu dianggap Islam. Nah, jadi diterima. Kemudian dari Siti Aisyah, dia berkata bahwa, wahai Rasulullah, dulu pada masa jahiliyah Ibnu Jad'an pernah menyambung tali silaturahmi, dia suka ngasih makan orang miskin gitu ya. Apakah hal itu bermanfaat baginya? Kemudian beliau menjawab, tidak wahai Aisyah, karena sesaat pun dia tidak pernah berkata, wahai Rabbku, ampunilah bagiku dosaku pada hari pembalasan. Jadi Abdullah bin Jad'an ini dikenal sebagai orang yang banyak makanannya gitu ya, ngasih kepada orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Namun hal ini tidak bermanfaat baginya pada hari kiamat karena dia meninggal dalam keadaan kafir. Jadi Abdullah bin Jad'an ini terkenal dengan kedermawanannya gitu ya, suka ngasih makan bagi orang membutuhkan. Jadi dia sampai membuat mangkok besar ya yang diberi tangga untuk melayani para tamunya. Jadi sampai subhanallah, kalau itunya ya lihat dari sisi kebaiknya, maksudnya membuat mangkok besar kemudian diberi tangga ya untuk melayani para tamunya. Namun hal ini nggak bermanfaat. Rasulullah menyampaikan ya bahwa karena dia meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian inilah gitu ya diantaranya, yang pertama itu tadi. Kemudian yang kedua adalah riya. Nah, jadi yang tadi sudah di itu ya rinciannya, silakan saja nanti digali lagi. Kemudian yang kedua adalah riya. Riya ini bahwa dalam Al-Quran Allah mencela gitu ya orang-orang yang melakukan riya. Fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang yang sholat, alladzina hum fi sholatihim sahun, orang-orang yang sholatnya itu lalai ya, alladzina hum yuraun, orang-orang yang berbuat riya, wa yamna'unal ma'un, dan enggan untuk menolong dengan barang yang berguna. Nah, jadi penyebutan kata riya baik itu dalam Al-Quran atau dalam hadis ya. Di sini kalau dalam hadis riya itu bahwa merupakan syirik kecil ya, riya juga. Nah, bahwa ini kata riya ini berasal dari kata ru'yah ya. Ru'yah itu pelakunya memperlihatkan hal tertentu kepada manusia supaya dia itu memperoleh kedudukan di tengah mereka, sehingga apapun yang dikerjakannya benar-benar hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi dari amalannya di dunia. Nah, di sini ya bahwa riya itu banyak macamnya. Riya itu hati-hati, banyak bentuknya gitu ya, bentuknya berbeda-beda, dan pengaruh riya itu sangat buruk. Jadi dengan riya, misalnya kita ingin dilihat ya, kita ingin dipuji, itu bisa membatalkan pahala amal kita gitu ya. Nah, ini disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sini misalnya dalam surah Al-Baqarah ya, kalladzi yunfiqu maluhu, dan orang-orang yang menginfakkan harta ria'an nas, karena riya, ingin dipuji oleh manusia, wala yu'minu billah wal yaumil akhir, dan tidak untuk beriman pada Allah dan hari akhir.
Maka di sini perumpamannya famathaluhu kamathali sofwan alaihi turab fa asabahu wabil fatarakahu salda. Nah, bahwa perumpamaan orang yang berinfak karena riya, hanya ingin dipuji oleh orang lain, maka perumpamannya orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka jadilah dia bersih, tidak bertanah. Jadi mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir. Ini ya, bahwa percuma saja gitu, sia-sia gitu ya apa yang sudah dilakukannya itu. Nah, kemudian Rasulullah juga dalam hadis ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar, sesungguhnya hal yang paling aku takuti untuk umatku adalah syirik kecil, yaitu ar-riya. Yaqulullah yaumal qiyamah idza juziyan nas bi amalihim izhabu ila allazina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Nah, jadi nanti sehingga Rasulullah itu sangat takut ya, sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian ya, kepada umatku adalah syirik kecil, yaitu riya. Kalau syirik besar kan kayak kita kayak udah lewat ya, nggak mungkin misalnya. Tapi kalau syirik kecil Rasulullah sangat menakutkan, karena nanti itu Allah berfirman ya di hari kiamat ketika memberikan balasan terhadap amal-amal mereka, kata Allah, pergilah kepada orang-orang yang dulu kamu berbuat riya di dunia gitu ya. Amalan sedekah misalnya, dulu itu kalian niatnya itu ingin dipuji orang, pokoknya pergilah dan temuilah ya, pergilah kepada orang yang dulu kamu berbuat riya di dunia, dan lihatlah apakah kamu mendapatkan bagian atau balasan dari mereka gitu. Sama Allah nggak dikasih apa-apa gitu ya, coba kamu pergi sana gitu ya, dari hal-hal amal solih yang dilakukan karena ingin dipuji atau ingin dilihat orang. Nah, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal asyirkul khafi ayyakum rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yaro min nadhari rajul. Nah, ini juga hati-hati gitu, ini juga termasuk riya, karena riya itu banyak bentuknya ya. Tadi bahwa ketahuilah, kata Rasulullah, akan ku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang paling aku takutkan dalam diriku atas diri kalian ya umatku, yaitu tadi yang pertama adalah al-masihud dajjal. Ini tentang dajjal ya. Kemudian berupa syirik yang tersembunyi atau riya. Di antara bentuk riya itu kalau dalam hadis ini, seseorang yang dia sholat dan dia memperbagus sholatnya supaya tampak dalam pandangan orang lain. Misalnya kalau di rumah memenuhi cepat, misalnya ketika di masjid misalnya sholat itu ketika sholat sunnah gitu ya, misalnya dibagus-bagus, dipanjang-panjang, itu juga bagian dari riya gitu ya, karena tadi dia sholat menghiasi sholatnya supaya tampak oleh pandangan yang lain. Lima yaromin nadhari rajul. Nah, itu ya, bahwa jauhilah riya, karena ini merupakan bencana yang begitu jahat gitu, yang bisa menggugurkan amal, bisa menjadikan sia-sia gitu ya. Jadi orang-orang yang riya, ini orang yang pertama kali menjadi santapan api neraka nanti di yaumil akhir gitu ya, orang-orang yang ini, karena mereka sudah menikmati hasil perbuatannya di dunia sehingga tidak ada lagi tersisa di akhirat. Nah, jadi hindarilah ya sebisa mungkin riya ya, bahwa seperti kita menghindar dari singa, karena riya dan nafsu yang tersembunyi ini bisa membuat ulama besar sekalipun menjadi tidak mampu menghadapi bencananya gitu ya, apalagi kita sebagai orang yang awam gitu ya. Para ulama saja gitu ya, yang betul-betul ya, mereka itu dalam kondisi yang subhanallah ya, melakukan begitu hati-hati gitu ya. Nah, jadi hati-hati misalnya ketika merasa bangga, memamerkan ilmu, memamerkan amalnya gitu ya, supaya disanjung oleh manusia gitu ya, sehingga merasakan bangga gitu ya ketika disanjung, ketika dipuji gitu ya, ketika memamerkan ilmu, memamerkan amal, kemudian manusia-manusia memuji-mujinya gitu ya, sehingga dia merasa bangga dan ada kenikmatan tersendiri. Nah, ini harus hati-hati ya. Nah, maka orang yang seperti ini, bahwa dia mengira ya bahwa amalnya itu baik, nah padahal itu adalah akan sia-sia gitu ya, akan sia-sia. Nah, jadi
harus hati-hati. Mudah-mudahan Allah mensucikan hati kita ya dari nifak, dari amal-amal yang ria ya, ingin dipuji. Pokoknya sabit qalbi ala dinik, teguhkan kami untuk terus berada di jalanmu yang lurus, betul-betul gitu ya, terhindar. Dan kan memang illa ibadakallah mukhlasin ya, semuanya akan diganggu sama setan kecuali orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas gitu ya, yang terhindar dari riya, sum'ah dan sebagainya. Kemudian sedikit lagi nih ya, menyebut-nyebut sedekah dan menyakiti orang yang dia beri. Ini hati-hati juga, ini akan menghapus amal ya. Misalnya berinfak ya, berinfak misalnya, tetapi disebut-sebut lagi gitu ya. Nah, ini hati-hati. Nah, di sini dalam surah Al-Baqarah ya, alladzina yunfikun, orang-orang yang menginfakkan amwalahum, hartanya fisabilillah, di jalan Allah, tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang diinfakkan itu dengan menyebut-nyebut. Nah, ini hati-hati ya. Dia teh udah dikasih ini nih, enggak ya. Manan, suka menyebut-nyebut, misalnya dia udah ngasih apa, wala aza, dan tidak menyakiti ya, ketika udah ngasih itu tidak menyebut-nyebut lagi apa yang kita kasih, tidak menyakiti ya perasaan si penerima, maka bagi orang ini lahum ajruhum inda rabbihim, mereka mendapatkan pahala dari sisi Allah, wala khaufun alaihim wala yahzanun, tidak ada kekhawatiran, tidak juga bersedih hati. Nah, jadi dari keterangan Quran tadi ya, bahwa pahala nafkah itu hanya bagi orang yang betul-betul ikhlas gitu ya. Mereka yang tidak menyertai infaknya itu dengan menyebut-nyebut pemberian, tidak menyakiti perasaan orang yang diberi. Nah, karena hal ini bisa menghilangkan pahala sedekah gitu ya. Dalam Al-Baqarah kita diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan kalian menghilangkan ya, tubtilu, janganlah kalian menghilangkan pahala sodakotikum, dari sedekah kalian, bil manni, dengan menyebut-nyebut apa yang sudah kita berikan, wal adza, dan menyakiti perasaan si penerima. Nah, ini jadi hendaklah keluarkan sedekah itu ya, betul-betul mengharap ridha Allah, jangan menunggu sesuatu dari manusia gitu ya. Betul-betul dalam surah Al-Insan itu, wa yut'imuna ta'am, dan mereka memberikan makanan ala hubbihi, ada apa yang dia sukai ya. Jadi makanan itu kalau ngasih yang kita suka juga gitu ya. Miskinan kepada orang miskin, wa yatiman kepada anak yatim, wa asiron kepada yang ditawan ya. Innama nut'imukum liwajhillah, bahwa kami memberikan kalian makan itu liwajhillah, betul-betul karena mengharap ridha Allah. La nuridu minkum jazaan, kami tidak menghendaki balasan ya, misalnya jazaan wala syukuran, jadi tidak berharap balasan, tidak berharap ucapan terima kasih. Kadang kita mas sebagai manusia ya, udah dikasih teh ini nuhun acan ya, enggak berterima kasih misalnya. Padahal memang dalam surah Al-Insan bahwa yang akan diterima ini ya, innamal nut'imukum liwajhillah, bahwa kami menginfakkan, memberikan makanan itu betul-betul karena Allah, la nuridu minkum jazaan, tidak berharap balasan ya ketika ngasih itu, wala syukuro, tidak juga berharap ada ucapan terima kasih, pokoknya betul-betul ikhlas karena Allah. Nah, kemudian tadi ya sudah di sini bahwa Rasulullah bersabda, salah satun, ada 3 orang, la yaqbalullah minhum sorfan wala adlan, Allah tidak menerima ya ibadah yang wajib dan yang sunnah dari mereka, yaitu siapa? Orang-orang yang durhaka kepada orang tua ya, aqiqun, orang-orang yang durhaka kepada orang tua, wa mananun, orang yang menyebut-nyebut ya sedekah, wa mukazibun bil qadar, orang yang mendustakan takdir. Nah, jadi ada 3 kelompok yang Allah tidak akan menerima ibadah ya, baik yang wajib ataupun yang sunnahnya. Siapa saja ya, yaitu aqiqun, orang-orang yang durhaka kepada orang tua, wa mananun, orang-orang yang menyebut sedekah yang sudah dia kasih, wa mukazibun bil qadar, orang yang mendustakan takdir. Nah, kemudian seseorang pernah berkata bahwa barang siapa yang menyebut-nyebut kebaikan, maka lenyaplah syukurnya
dan barang siapa merasa takjub terhadap perbuatan sendiri, maka hilanglah pahalanya. Ini Abu Bakar ya berkata bahwa kebaikan yang paling baik adalah pada setiap waktu perbuatan yang tidak dilanjuti dengan menyebut-nyebutnya. Nah, jadi hati-hati, kadang kita tidak sadar gitu ya, bahwa lebih baik perkataan qaulun ma'ruf, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada kita bersedekah yang diiringi menyakiti perasaan si penerima gitu ya. Misalnya lebih baik qaulun ma'ruf ya, daripada misalnya kita minjemin uang tetapi sambil menyakitkan, ada embel-embelnya gitu ya. Nah, itu maka hanya akan menyakiti gitu ya. Padahal kalaupun tidak, lebih baik qaulun ma'ruf, perkataan yang baik gitu ya, lebih baik daripada kita ngasih sesuatu yang malah menyakitin misalnya. Terakhir ya, di sini udah jam 6.12, mendustakan takdir. Ini masih ada 19, berarti kita baru membahas 4 ya, masih ada berapa? 15 lagi ya. Bahwa iman seorang hamba itu tidak dianggap sah kecuali dia beriman kepada takdir Allah, baik takdir baik ataupun takdir buruk. Nah, harus tahu bahwa bencana yang menimpa misalnya itu semuanya tidak luput dari takdir Allah gitu ya. Nah, bahwa di sini salah satu tadi ya, layak balullah minhum sarfan wala adlan aqiqun wa mananun wa mukazzibun bil qadar. Jadi Allah tidak mau menerima ya, baik ibadah wajibnya ataupun sunahnya, diantaranya orang yang mendustakan takdir. Dari Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'an, Abdullah bin Mas'ud dan Huzaifah al-Yaman, sesungguhnya Rasulullah bersabda ya, lau annallaha azzaba ahlu samawatihi wa ahlu ardihi azzabahum wa huwa ghairu dhalimin lahum walau rahimahum kanat rahmatuhu khair lahum min a'malihim walau anfaqta mislu uhudin zahaban fisabil. Jadi andai kata Allah mengazab semua penduduk langit dan bumi, maka dia tidak zalim terhadap mereka. Dan andai kata Allah merahmati mereka, maka rahmatnya itu lebih baik bagi mereka daripada amal mereka gitu ya. Andaikan engkau membelanjakan emas seperti gunung Uhud di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerima amalmu sehingga engkau beriman kepada takdir gitu. Dan engkau tahu bahwa bencana yang menimpamu bukan untuk menyalahkanmu, dan apa yang membuatmu salah bukan untuk menimpakan bencana kepadamu. Andai kata engkau mati tidak seperti ini, maka engkau akan masuk neraka. Nah, jadi ketika muncul ya mendustakan terhadap takdir, nah ini pada akhir generasi sahabat, maka para tabi'in berbondong-bondong mendatangi para sahabat Nabi yang masih hidup untuk meminta fatwa kepada mereka tentang hal ini. Jawaban yang tuntas ada dalam hadis Umar bin Khattab ya, yang kisahnya dituturkan oleh Yahya bin Ma'mar. Nah, jadi tentang takdir ya, pernah kita bahas tentang takdir ini. Intinya kita harus betul-betul menerima takdir ya, qadarullah wa masyaallah ma fa'al. Nah, ini banyak sekali kalau mau dibahas ya tentang takdir ini. Jadi bahwa di sini hadis ini ya panjang ya, tentang iman, Islam, ihsan, yang mahwal iman wa mahwal ihsan ya. Kemudian tentang takdir Allah gitu ya. Nah, kita harus betul-betul meyakini. Nah, ini hati-hati ya. Yang kelima dan selanjutnya, meninggalkan sholat asar juga bisa menghapus amal gitu ya. Nah, ini Allah menyuruh hamba-hambanya supaya mendirikan sholat, dan wahafidhu ala sholawat wa sholatil wusta. Nah, ini khusus untuk sholat wusta, yaitu sholat asar ya. Hafidhu ala sholawat wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Pelihara ya seluruh sholat, dan khususnya nih di sholat wusta. Nah, karena Allah mengingatkan supaya tidak meninggalkan sholat wusta, karena ini yang sering dilalaikan ya, karena kan sholat asar itu tanggung misalnya ya. Nah, maka Allah mengkhususkan bagi pelakunya dengan ancaman yang begitu keras, khususnya sholat asar. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina tapawatu sholatul asri ka'annaha wutira ahlahu wa maluhu. Orang yang tidak mengerjakan sholat asar seakan-akan dia ditinggalkan sendirian oleh keluarga dan hartanya. Ini ya, bahwa harus hati-hati dalam sholat asar itu segeralah. Nah, ini ya, bahwa
segeralah melakukan sholat asar, karena Nabi pernah menyampaikan man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amalnya lenyap. Ya, ini ditakhrij dari Al-Bukhari. Man taraka sholatal asri, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, faqad habita amaluhu, maka amalnya sia-sia, maka amalnya lenyap. Nah, dan lain-lainnya ya, silahkan yang 14. Mudah-mudahan ada waktu kita untuk mempelajari lagi. Hari ini dicukupkan sekian, mudah-mudahan kita lebih hati-hati lagi ya. Kita sudah mengumpulkan berbagai bekal amal, jangan sampai sia-sia, jangan sampai terhapus amalan kita yang sudah kita lakukan ini dengan ketidaktahuan atau kecerobohan kita ya. Misalnya dari tadi timbul ujub, sum'ah, riya dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga ya. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah kasiron kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa melaksanakan syariat Islam dengan kafah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama.